Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan membahas satu buku inspiratif, Tapak Tilas Peradaban Islam, tentunya karya penulis terkenal Profesor Hasan Azhari, Dr. Muaz Tanjung, dan Dr. Zaini Dahlan. Kita akan mengerti masa lalu, tentunya untuk siap menuju masa depan. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Di dalam buku ini, kita akan membahas sebuah dimensi sejarah peradaban Islam tentunya sebagai ilmu, ya. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai kerangka metodologis ya untuk memahami sebuah materi sejarah yang akan disajikan di dalam buku ini. Tentunya buku ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Kalau kita bicara, karena pembahasan dalam buku ini bersifat mencakup ya definisi ya, kaitan Islam dengan sejarah, objek kajian, kegunaan, serta priorisasi sejarah peradaban Islam. Kalau kita bicara definisi, buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita harus detailkan dulu definisi itu secara jelas, supaya kita memahami maksud dan tujuannya. Seperti salah satu penulis, Kuntu Wijoyo. Jadi Kuntu Wijoyo ini menyampaikan ya bahwa sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu. Nah, artinya tidaklah semua masa lalu menjadi objek kajian sejarah. Karena itulah tentunya ini menjadi sangat luas ya. Ketika semua peristiwa masa lalu ini menjadi objeknya. Misalnya terciptanya alam semesta. Demikian pula pergeseran bumi yang termasuk luas. Bukankah menjadi topik itu adalah bagaimana tentang kajian sejarahnya, melainkan topik kajian astronomi maupun geologi. Pada prinsipnya dalam buku ini, sejarah menjadikan masa lalu manusia sebagai proses kajian. Nah, namun begitu ya, bukanlah seluruh episode kemanusiaan menjadi wacana untuk kita kaji, melainkan ada hal-hal lain dari perwujudan kemanusiaan itu yang merupakan bagian penelitian keilmuan, baik itu kajian manusia berupa fosil ya, objek kajian antropologi fisik ya, fosil binatang dan benda-benda purbakala yang merupakan objek kajian arkeologi. Oleh karenanya, sejarah ya, buat teman-teman semua, sejarah itu merupakan pengalaman hidup manusia pada masa lalu dan akan berlangsung sepanjang manusia masih ada. Nah, tadi kita bahas tentang definisi. Tentunya sejarah mengkaji sesuatu yang memiliki makna sosial. Artinya, tidak semua yang terjadi dianggap penting untuk sebuah perkembangan dan perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap biasa saja ya, menjadi begitu penting dalam tataran atau settingan yang dibuat dalam bentuk kajian yang berbeda. Sejarah merupakan sesuatu yang ya partikularis ya, ataupun unik, dan bukanlah sesuatu yang generalis. Itu kalau kita membahas tentang definisi. Kita masuk ke kajian Al-Quran dan sejarah. Al-Quran ini merupakan bentuk awal ya untuk bagaimana mendefinisikan sebuah proses kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada bulan Ramadan ketika beliau berusia 40 tahun. Secara keseluruhan, proses pewahyuan tersebut berlangsung selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan kemudian 10 tahun di Madinah. Inti pesan ya dari rangkaian wahyu pertama tersebut adalah perintah membaca atau Iqra. Jadi kalau kita mengkaji ya bagaimana korelasi Al-Quran dan sejarah, yang pertama Al-Quran dari pemwahyuan hingga pembukuan. Baru kita mengarah kepada perspektif Al-Quran tentang sejarah. Sebagai kitab suci ya, Al-Quran ya,
yang mengandung panduan kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat. Al-Quran tentunya banyak mengandung informasi kesejarahan dan banyak mengandung petunjuk bagaimana manusia sepatutnya menjalani dan mengelola sejarahnya. Di bawah ini ya tentunya ada beberapa hal penting buat teman-teman semua ya. Ada beberapa aspek penting tentang perspektif Al-Quran dan juga sejarah. Yang pertama ya, Al-Quran dan kenabian adalah bagian dari sejarah. Yang kedua, Al-Quran mengandung banyak informasi sejarah. Yang ketiga, sejarah memiliki beberapa fungsi. Yang keempat, manusia perlu belajar tentang sejarah. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan dunia kepada manusia. Dan yang terakhir, pilihan sejarah manusia ada akibatnya. Itu kalau kita melihat dari sebuah perspektif Al-Quran tentang sejarah. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Islam dan peradaban? Sebagai sebuah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, maka Islam tentunya diamanahi tugas menjaga bumi dan membangun peradaban manusia di dalamnya. Ajaran Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ya, jelas tentunya menjadikan peradaban sebuah misi penting. Artinya apa? Islam adalah agama yang tegas mengajarkan pentingnya membangun peradaban di muka bumi ini. Ada beberapa aspek yang penting ya tentunya kalau kita mengkaji Islam dan peradaban. Ada keseimbangan bagaimana dunia dan akhirat. Lalu tentang khilafah dan ihsan. Nah, ini yang akan dibahas. Yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan progresivisme. Dalam buku ini sangat mudah sekali dan kita akan memahami bagaimana perspektif, kita merefleksi sebelumnya bagaimana bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dan ini menjadikan kita lebih memahami terutama bagi kalian yang sedang mengemban kuliah di prodi agama Islam. Tentunya buku Tapak Tilas Peradaban Islam ini sangat penting sekali untuk kalian pahami dan kalian pelajari. Tentunya ini bisa mengandung makna kehidupan dalam mengarungi fase kehidupan kita, tentunya keterkaitan antara manusia dengan Tuhan. Buat kalian ya, silahkan dapatkan buku ini. Buku ini mudah sekali dipahami. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.